Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malah, mahasiswi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya buat dengan judul Meningkatkan Perkembangan Nilai Agama dan Moral dengan Kegiatan Pembiasaan dan Keteladanan bagi Anak Usia Dini. Dari mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi, STP, MPD. Bagian abstrak. Masa usia dini sangatlah penting untuk diberikan pendidikan moral keagamaan. Sebab pada masa tersebut anak masih sangat muda untuk diberikan pengarahan dan keteladanan terkait dengan sikap perilaku. Oleh karena itu, orang-orang di sekitar anak, baik orang tua, pendidik, maupun masyarakat, wajib memberikan pendidikan agama dan moral bagi anak sejak usia dini. Islam mengajarkan nilai-nilai keislaman dengan cara pembiasaan, ibadah, dan sikap keteladanan. Anak didik tidak hanya sekedar mengerti, namun juga memahami dan mampu mengamalkannya. Harapan dari pendidikan nilai agama dan moral tersebut adalah agar anak didik memiliki perilaku yang baik dalam kehidupannya. Penelitian ini berlokasi di PAUD Terpadu An-Nabawi, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Bertujuan untuk mengetahui perkembangan nilai-nilai agama dan moral, serta untuk mengetahui faktor pendukung juga penghambat dalam pendidikan nilai-nilai agama dan moral pada kelompok usia 4-6 tahun. Kata kunci, usia dini, nilai agama dan moral, dan pendidikan. Pendahuluan. Usia dini merupakan masa penting dalam pembentukan kepribadian anak. Tholib 2010.267. Anak-anak usia dini berada pada tahapan perkembangan kognitif dan emosional yang kritis. Apa yang diperolehnya akan menentukan kemajuan tahapan perkembangannya di masa depan. Mereka memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan, namun kemajuan dari perkembangan potensi itu tergantung pada pembinaan yang dilakukan sejak dini. Anak-anak yang mendapatkan pembinaan yang intensif dan optimal sejak dini akan mampu mengembangkan potensinya dengan baik dan optimal di masa depan. Demikian pula mereka yang kurang mendapatkan pembinaan sejak usia dini tentunya akan kurang mampu mengembangkan potensinya kelak. Yasmin dan Sanan 2010.23. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 disebutkan pendidikan bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Republik Indonesia 2003. Masa usia dini sangatlah penting untuk diberikan pendidikan moral keagamaan, sebab pada masa tersebut anak masih sangat muda untuk diberikan pengarahan dan keteladanan terkait dengan sikap perilaku, sehingga nantinya anak akan memiliki moral yang baik sesuai ajaran agama, begitu juga sebaliknya. Apabila anak usia dini melihat sikap dan perilaku yang tidak baik, maka mereka juga akan meniru. Apabila anak melihat sikap perilaku negatif secara terus-menerus, kemudian anak menirukan, sedangkan orang tua membiarkannya, maka moral anak juga akan menurun. Merosotnya nilai moral pada anak terlihat pada sikap antara lain, semakin kurang hormat kepada orang tua, guru, dan sosok-sosok lain yang berwenang. Kekerasan yang bertambah, kecurangan yang meluas, dan kebohongan yang sudah semakin lumrah. Krisis tersebut masih tetap berlanjut dikarenakan satu bagian yang sangat kritis terlewatkan, yaitu sisi moral dalam kehidupan anak. Kekuatan moral sangat diperlukan anak untuk menjaga adab mereka untuk menghadapi moral yang semakin menurun di dunia ini.
Oleh karena itu, orang-orang di sekitar anak, baik orang tua, pendidik maupun masyarakat, wajib memberikan pendidikan agama dan moral bagi anak sejak usia dini. Pendidikan agama menekankan pada penanaman tentang agama serta bagaimana agama diamalkan dan diaplikasikan pada tindakan serta perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai-nilai agama tersebut disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak serta keunikan yang dimiliki oleh setiap anak. Islam mengajarkan nilai-nilai keislaman dengan cara pembiasaan ibadah seperti sholat 5 waktu, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, mengaji, puasa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, metode pembiasaan tersebut sangat dianjurkan dan dirasa efektif dalam mengajarkan agama untuk anak usia dini. Dengan pembiasaan serta terus-menerus, secara terus-menerus, maka anak akan hafal dan terbiasa untuk melakukannya. Jika kualitas religiusitas sudah dimiliki oleh anak dan sudah tertanam secara kuat dalam dirinya, maka akan mempunyai peranan penting dan berpengaruh sepanjang hidupnya. Pendidikan nilai-nilai agama pada anak sejak usia dini atau di sini usia 4-6 tahun penting bagi kehidupan anak di kemudian hari. Oleh karena itu, bimbingan dan didikan adalah sebagai usaha untuk mengembangkan aspek-aspek kepribadian anak, baik jasmani maupun rohani, termasuk aspek religius, agar tercapai kehidupan yang seimbang antara kebutuhan material dan mental spiritual antara dunia dan akhirat. Pendidikan anak menurut Islam dengan seluruh aspeknya merupakan kewajiban setiap muslim. Mempelajari berbagai hal, baik ilmu akidah, syariah, maupun muamalah merupakan rangkuman pokok-pokok ajaran agama Islam. Di taman kanak-kanak atau di pendidikan anak usia dini yang berbasis keislaman sudah pasti dalam kegiatan pembelajarannya ataupun dalam kegiatan pembiasaan di sekolah mengajarkan tentang agama, baik tentang keimanan, ibadah, maupun tentang akhlak atau moral. Akan tetapi masih banyak sekali sekolah-sekolah berbasis keislaman yang sudah mengajarkan tentang nilai-nilai keagamaan. Namun dalam hal tersebut kebanyakan masih sebatas teori saja. Mereka belum banyak mempraktekkan atau membiasakan anak didiknya untuk mengamalkannya. Sehingga anak didik baru sebatas mengerti dan mengenal saja mengenai hal-hal baik. Mereka belum mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kasus tersebut mengakibatkan masih banyaknya anak didik yang menyimpang dari nilai agama, padahal mereka mengerti tentang nilai-nilai kebaikan. Hal tersebut terjadi karena mereka hanya mendapatkan teorinya, belum banyak mempraktekkan dan membiasakan diri dalam setiap tingkah lakunya. Guru memberikan pendidikan nilai keagamaan dan moral hanya pada kegiatan tertentu saja dan kurang menyeluruh. Padahal dalam dunia pendidikan, khususnya di taman kanak-kanak, justru dalam setiap kegiatan biasanya disisipkan nilai-nilai keagamaan, bahkan bisa langsung dipraktekkan kepada anak didik. Anak didik tidak hanya sekedar mengerti, namun juga memahami dan mampu mengamalkannya. Harapan dari pendidikan nilai agama dan moral tersebut adalah agar anak didik memiliki perilaku yang baik dalam kehidupannya. Kecerdasan moral tidaklah dicapai hanya dengan mengingat kaidah dan aturan, hanya dengan diskusi abstrak di sekolah atau saat di rumah. Manusia tumbuh secara moral sebagai hasil mempelajari bagaimana bersikap terhadap orang lain. Bagaimana berperilaku di dunia ini, pelajaran yang ditimbulkan oleh tindakan memasukkan ke dalam hati apa yang telah dilihat dan didengarnya. Anak adalah saksi yang selalu memperhatikan ada tidaknya moralitas orang dewasa. Dengan melihat dan mencari isyarat bagaimana orang harus berperilaku, mengarungi kehidupan, melakukan pilihan, menyapa orang lain, memperhatikan dalam tindakan pengandaian, hasrat, dan nilai dasariah. Di PAUD Terpadu An-Nabawi juga diajarkan mengenai nilai-nilai pendidikan keagamaan dan moral. Dengan adanya pendidikan nilai keagamaan dan moral pada anak didik, maka di PAUD Terpadu An-Nabawi mempunyai harapan besar bahwa nantinya anak didik memiliki sikap spiritual, nilai keagamaan, serta moral yang unggul.
Di PAUD Terpadu An-Nabawi yang berbasis sekolah Islami ini mengajarkan tentang nilai agama dan moral kepada anak didiknya melalui kegiatan pembiasaan yang baik dan keteladanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan nilai-nilai agama dan moral serta untuk mengetahui faktor pendukung juga penghambat dalam pendidikan nilai-nilai agama dan moral pada anak usia 4-6 tahun melalui kegiatan pembiasaan dan keteladanan. Pembiasaan dalam berperilaku ini dapat dilihat pada kegiatan sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum makan dan minum, mengucap salam kepada guru dan teman, berbaris sebelum masuk kelas, dan sebagainya. Keteladanan secara kodrat, manusia adalah makhluk peniru atau suka melakukan suatu hal yang sama yang dilihatnya. Apalagi anak-anak akan mudah meniru sesuatu yang baru dikenalnya, baik perilaku maupun ucapan orang lain. Yang menjadi batasan konsep dalam penelitian ini adalah pertama, nilai-nilai agama di sini adalah dalam Islam yang meliputi nilai-nilai akidah, ibadah, dan akhlak. Kedua, penanaman nilai-nilai agama adalah proses menanamkan nilai-nilai akidah, ibadah, dan akhlak untuk dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Anak usia dini adalah anak yang berusia antara 4-6 tahun. Keempat, lembaga pendidikan penyelenggaraan PAUD di sini adalah yang bersifat formal. Dan yang kelima, penanaman nilai-nilai agama pada anak usia dini dikaji melalui komponen kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi. Metode pelaksanaan. Dilihat dari objeknya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research. Karena data yang diperlukan oleh peneliti ini diperoleh dari penelitian langsung di lapangan, yaitu PAUD Terpadu An-Nabawi di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan bersifat verbal, kalimat, fenomena-fenomena, dan tidak berupa angka-angka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif, yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata, dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini juga berhubungan dengan perilaku atau tingkah laku dan perkembangan anak di lingkungan pendidikan yang berkaitan dengan optimalisasi aspek perkembangan anak usia 4-6 tahun, khususnya aspek perkembangan nilai agama dan moral. Penelitian ini dilakukan di PAUD Terpadu An-Nabawi yang beralamatkan di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Sedangkan sumber datanya dengan pengambilan sampel, yang artinya penentuan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini yang dijadikan sumber data dalam penelitian adalah kepala sekolah, guru, siswa kelompok A dan B usia 4-6 tahun, dan orang tua atau wali murid kelompok A dan B PAUD Terpadu An-Nabawi. Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu pertama, observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan serta kegiatan yang sedang berlangsung. Dengan menggunakan metode ini, pengumpulan datanya dapat melihat secara langsung di PAUD Terpadu An-Nabawi mengenai proses pendidikan nilai-nilai agama dan moral melalui kegiatan keteladanan yang dilakukannya. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara di sini dilakukan oleh peneliti kepada guru PAUD Terpadu An-Nabawi, baik guru kelas maupun guru pendamping di kelompok A dan B atau usia 4-6 tahun. Dan yang ketiga, dokumentasi. Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. Demikianlah presentasi dari jurnal yang saya buat yang berjudul Meningkatkan Perkembangan Nilai Agama dan Moral dengan Kegiatan Pembiasaan dan Keteladanan bagi Anak Usia Dini.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.